tersebut. Dirinya berharap bahwa keajaiban akan terjadi terkait nasib putranya itu. Media berita Australia melaporkan bahwa beberapa kerabat keluarga Australia telah terbang dari Sydney ke Indonesia untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir mereka. Rencana eksekusi hukuman mati terhadap duo Bali 9 membuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia memanas. Perdana Menteri Australia menyatakan jutaan warganya marah atas sikap Indonesia, sementara Menteri Luar Negeri Australia masih memohon belas kasihan atas duo Bali 9. Spoke to Prime Minister Masudi. Kenyataan bahwa pemindahan itu adalah bagian dari prosedur eksekusi hukuman mati membuat Tony Abbott kembali menegaskan teleponnya dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu bahwa Australia membenarkan kejahatan duo Bali 9 adalah kejahatan serius. Namun Australia juga tidak membenarkan jika kejahatan itu dihukum dengan hukuman mati. But let's remember that a good relationship with Indonesia is very important to this country, and whatever might happen in the next few days, the relationship with Indonesia must endure, and over time it must grow stronger. But obviously, this is a very difficult period for the relationship, and I hope that even at this late hour, the better angels of the Indonesian people's nature will reassert themselves. Thank you. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Julia Bishop mengaku telah menelpon Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk menunda eksekusi mati terhadap duo Bali 9. Bishop mengharapkan masih ada ruang untuk pengampunan bagi Andrew dan Muran agar tidak dihukum mati. Last evening I spoke to Foreign Minister Masudi. I again repeated our plea for a stay of execution. She undertook to pass on my comments to the President immediately, and we are still exploring every option available to us. I understand that there are also legal avenues available to the men, and it would be unacceptable, indeed unthinkable, for plans for an execution to be undertaken while there are still legal avenues available to them. What response will the Australian government have to Di sisi lain, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Rifat Kesuma, menanggapi permintaan Menlu Julie Bishop pada pemerintah Indonesia itu. Najib menegaskan di Indonesia sendiri perdebatan terkait eksekusi hukuman mati itu terjadi. Indonesia juga tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan eksekusi mati tersebut. Give us a space to internally discuss about this matter. It is not an easy game to play. It is not. We are not trigger happy. We do it for a very big reason. And as you remember that Sementara itu, keluarga Andrew Chan dan Muran Sukumaran berangkat dari Sydney ke Indonesia. Mereka berniat untuk bertemu dengan duo Bali 9 untuk terakhir kali. Selain duo Bali 9, 5 warga asing lainnya telah berada di Nusa Kambangan untuk menghadapi eksekusi yang belum diberitahukan tanggalnya. Perwakilan pemerintah Indonesia di Sydney, Australia menghimbau warga negara Indonesia di sana untuk waspada dan tidak terpancing provokasi. Imbauan ini berkaitan dengan proses hukum atas dua terpidana mati warga Australia di Indonesia. Konjen Republik Indonesia di Sydney mengimbau setiap warga negara Indonesia yang berada di negara bagian New South Wales, Queensland, serta South Australia agar tetap menjalankan aktivitas sehari-hari serta selalu membawa tanda pengenal yang berlaku. Tetapi WNI juga diimbau warga agar waspada serta tidak terpancing tindakan-tindakan yang bersifat provokatif. Imbauan tersebut disampaikan kepada warga negara Indonesia setelah kantor KJRI di Sydney mendapat teror dari kelompok tidak dikenal. Teror dengan melemparkan balon berisi cat berwarna merah seperti darah di area pagar KJRI diyakini terkait proses hukum atas dua warga negara Australia terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan juga Muran Sukumaran.
Ya pemirsa, kami akan segera kembali. Ini ada kabar dari Jerman ya.